dalam waktu dekat akan mendatangi Mabes Polri menanyakan siapa yang mengundang Abdul Syakur ini. Menteri Agama jangan tinggal diam. Agama kami dipelesetkan, agama kami dihina. Ulama-ulama kami kemarin berkata yang benar dipenjarakan. Nah sekarang Polri buktikan bahwa Kiai Syakur ini sudah menistakan agama kami. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita semua baik-baik saja. Saudara-saudara, pada hari ini viral di sosial media bagaimana ada oknum-oknum tertentu, ya tentunya dari agama saudara kita, ya saudara muslim. Ada beberapa orang-orang tertentu ya yang mau mempolisikan, yang mau melaporkan seorang kiai, ya Buya Syakur, ya. Saudara-saudari kasih Tuhan, ya, kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Pantas disebut kiai atau tidak? Namun yang jelas, beberapa hari yang lalu ada sebuah ceramah. Ceramah itu disampaikan oleh Buya Syakur yang disebut Kiai Abdul Syakur Yasin. Dia profesor katanya, MA dan MA. Dia menyampaikan ini sebenarnya sangat sesat dan menyesatkan. Sebelum saya membacakan item yang dibawakan oleh yang katanya kiai tersebut dari Mabes Polri atau diundang oleh Mabes Polri, dan yang undang katanya Menek, Menteri Agama, ya, dan terang-terangan menghina Rasulullah, menghina Islam, tentu juga menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah itu adalah Nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin kami akan membacakan beberapa item ya, yang disampaikan oleh saudara kiai tersebut itu Abdul Syakur Yasin MA. Abdul Syakur MA. Moderasi beragama di Mabes Polri, ya, undangan Menek, ya. Dalam ceramah durasinya 54 menit atau 1 jam kurang lebih, menyampaikan beberapa hal di sini. Itu di depan Polri dan ASN. Pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Pertama itu, poin-poin. Yang kedua, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kedua. Dan yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga. Ini dianggap tidak masuk akal. Dianggap tidak masuk akal. Yang keempat, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Keempat. Yang kelima, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali radhiyallahu hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Luar biasa ini. Dan yang keenam, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Hatijah RA yang seorang ibu. Ingat, Nabi Muhammad dianggap berondong. Yang ketujuh, bahwa Sayyidah Hatijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, artinya anti poligami katanya, dan berkonsultasi ke pendeta Nasrani namanya Marokot bin Naufal. Yang kedelapan, luar biasa ini, ya ini luar biasa, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler dan Nazi yang mengusir habis Yahudi. Luar biasa ini kiai ini. Yang kesembilan, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru Nasrani dari agama Nasrani. Waduh, ini bahaya ini. Yang ke-10, bahwa agama memang berbeda katanya, tidak sama katanya, tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, prerogatifnya Allah lah, kira-kira begitu. Sehingga umat Islam tidak boleh mengklaim surga. Luar biasa ente kiai. Yang ke-11, bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga, sehingga tidak usah ada agama yang mengklaim surga katanya ini.
Yang ke-12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakil, takabur, tidak bersyukur, dan lain-lain. Apapun agamanya jadi kafir, jangan dimaknai orang di luar Islam. Ya Allah. Dan yang ke-13, bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa nih kiai ini. Yang ke-14, itu yang ke-14, dan bahwa yang ke-14, malaikat itu bodoh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, jangan banyak bacot. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang disampaikan oleh kiai tersebut yang sudah namanya sekarang lagi viral, menurut saya dan menurut umat Islam, kalau benar 14 ini yang disampaikan jelas, maka menurut saya sudah murtad orang ini. Dan tentu saya kira tanpa harus ada laporan, Mabes Polri sudah bisa melakukan langkah. Jadi ini bukan cuma pada pasal 156A saja, tapi ini juga sudah mengandung kebencian. Jadi undang-undang ITE itu sudah bisa masuk di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, klarifikasi, entah kapan waktunya kita akan atur. Kita akan mencoba untuk mendatangi Mabes Polri dengan mengklarifikasi. Tidak ada maksud lain. Tidak ada maksud lain. Kami menghormati Mabes Polri, tapi tolong juga kalau sudah menyentuh hal-hal yang sangat sensitif, apalagi masalah penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, agama, tolong disikapi. Maksud saya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Humas TPUA, dan mungkin disambung oleh yang lain. Ya. Menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Yes. Tak tahu adat, kurang ajar, biadab kau Sakur. Kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi aku sampaikan pada dirimu Sakur, kau bukan buaya, kau bukan buaya. Sekali lagi aku sampaikan sama Sakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Dan kalau ini Menteri Agama juga, maksudnya apa mengasihi dia sebagai buaya? Pecah belah bangsa. Pemecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buaya. Padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hanya berkesimpulan, jika benar yang kau sampaikan itu, saya tantang kau. Saya tantang kau. Kami TPUA siap melakukan gugatan di mana saja kau berada. Tapi mungkin ada satu lagi, kau bukan orang waras. Kalau orang waras tidak begini. Atau kau bukan orang Islam, kau bajingan yang berkedok ustaz. Saya tidak sepakat memanggil buya. Jijik saya mendengar kau panggil buya. Jijik sekali kalau kau dipanggil orang buya atau kiai. Terang-terang saya jawab di sini. Saya menganggap hari ini kau penista agama. Jika kau tidak minta maaf atau dicek kewarasanmu, kau tidak waras. Seorang buya tidak pernah mengujar kebencian, memberikan statement yang sejuk, memberikan hal-hal yang baik. Kami siap menggadaikan nyawa untuk berperang dengan kau. Bajingan kau, enak kau menghina agama kami. Nah, kami minta kepada Polri yang terhormat, Polri yang terhormat, mungkin Anda tidak salah karena sudah mengundang rekomendasi dari Menteri Agama. Tapi dalam hal ini, tolong, apa yang terjadi dalam acara memperingati hari kebesaran Islam, itu Anda sudah salah undang. Malah menghina Islam. Tapi kita apresiasi buat Polri mengadakan hari besar Islam. Karena Polri juga banyak orang Islam. Namun, jika ada presetan seperti ini, jangan diam dong. Penyelenggara harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini, Sakur ini, suruh minta maaf. Dan menjelaskan apa maksudnya, kami nggak ngerti. Maksudnya apa sih? Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Itu saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Jadi itu mungkin saya benar-benar marah dan saya benar-benar jijik melihat buaya Sakur. Maaf, buaya Sakur. Ini saya benar. Kalau ada orang menghina, nggak tahu diri dia. Siapa kau? Sebentar lagi Allah mencabut nyawa kau. Bertahu kau kebesaran Allah itu seperti apa.
Beda kalau bilang cibir. Lahir dari mana kau? Asal kau dari mana? Mengaku Islam, tapi biadab kau. Oke, terima kasih. Tantang kau. Ya mungkin sebelum yang terakhir ada Pak Arif. Ada ulama dia. Silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Iksan atas nama rakyat dalam waktu dekat akan mendatangi Mabes Polri menanyakan siapa yang mengundang Abdul Syakur ini. Menteri Agama jangan tinggal diam. Agama kami dipelesetkan, agama kami dihina. Ulama-ulama kami kemarin berkata yang benar dipenjarakan. Nah sekarang Kapan? Polri buktikan bahwa Tiasa Polri ini sudah menistakan agama kami. Dan kami tidak akan tinggal diam. Menteri Agama ingat itu. Ya, jangan cuma bertanggung tangan. Siapa yang merekomendasikan Abdul Syakur untuk ceramah di Mabes Polri? Dalam waktu dekat kami akan mendatangi Polri. Ingat Tribrata, melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Kami akan datang sebagai masyarakat didampingi TPUA, Tim Pembela Ulama Aktivis yang diketuai oleh Prof. Edi Sujana Masal. Ingat, dalam waktu dekat kami akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Puji Tuhan saudara-saudara, itulah video cuplikan kita sudah saksikan tadi. Bagaimana saudara kita muslim ini ya, mereka mengatakan akan melaporkan Kiai Buya Syakur ya. Mereka menegur dengan keras Kiai Buya Syakur dengan ceramahnya yang mengatakan ceramah Kiai Buya Syakur ini telah menghina Islam, katanya menghina ajaran Islam dan lain-lain sebagainya. Saudara kekasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus, saya pribadi walaupun saya bukan agama muslim, tapi kalau saya lihat Kiai Buya Syakur ini khotbahnya sangat begitu luar biasa ya. Khotbahnya begitu sehat, khotbahnya membuat suatu bangsa ini bersatu, bukan memecah belah. Itu yang saya lihat. Justru ceramah dari Kiai Buya Syakur ini adalah ceramah yang sehat, ceramah yang membawa kepada perdamaian, ceramah yang membawa kepada persatuan, supaya tidak ada agama satu dengan yang lain saling menyerang satu sama lain. Nah, itulah ceramah daripada beliau, yaitu Kiai Buya Syakur ya. Saya heran kenapa mereka mengatakan Kiai Buya Syakur ini telah menista agama Islam ya. Saudaraku kasih Tuhan, saya tidak mau ikut campur dalamnya, tapi saya sendiri pribadi ya sebagai orang awam menilai Kiai Buya Syakur ini ceramahnya itu bagus, ceramahnya itu sehat, ceramahnya itu ya bukan untuk mengajak umat berantem, demo dan lain sebagainya ya saudara-saudara. Ya kalau kita lihat seperti Ustadz Abdul Somad ya, justru yang pernah menghina kekristenan, tetapi sampai sekarang tidak dipolisikan ya. Bahkan ya tidak pernah dalam hal hukum pun tidak pernah dia diadili dan lain sebagainya. Dia justru nyaman-nyaman saja. Tetapi kenapa ketika ada seorang Kiai Buya Syakur yang menyampaikan ceramah yang benar, ceramah yang membawa perdamaian, ceramah yang membawa pada persatuan bangsa Indonesia, ceramah yang menyehatkan, bahkan ceramah yang membuat semakin kita bersatu lagi, kenapa banyak ada oknum-oknum mengatakan bahwa dia menghina Islam, dia menista agama, dia menghina ustadz? Saudara kita sedang ini suatu yang mengherankan ya saudara-saudara ya. Saudaraku, mari kita berdoa supaya banyaklah muncul seperti Kiai Buya Syakur ini ya, yang membawa perdamaian, yang membawa kepada kebaikan, yang membawa kepada persatuan bangsa ini, tidak memecah belah bangsa ini. Mari kita berdoa ada pemimpin-pemimpin seperti ini saudara-saudara ya. Puji Tuhan, saudara kekasih Tuhan, saya percaya saudara kenal kebenaran, saudara tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, bahkan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara pasti tahu akan hal itu. Karena itu mari bijak, mari gunakan akal sehat supaya kita tahu menilai sesuatu yang benar. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you, shalom, salam waras.